Jadi teman-teman di sini kami setiap hari tentu mencoba untuk mengintegrasikan ada 5 kementerian teknis yang kompleks tentunya, bicara agraria dan tata ruang, semua berawal dari urban planning, bagaimana lahan kita ini bisa diatur sehingga conflicting interest dari satu sektor dihadapkan dengan sektor yang lain. Misalnya di satu sisi kita mempertahankan lahan sawah seluas-luasnya untuk ketahanan pangan kita, sentra pertanian. Tapi di sisi lain kita juga butuh lahan untuk pengembangan kawasan residence, perumahan, untuk industri, hilirisasi, belum lagi digunakan untuk fasilitas umum. Jadi itu harus diatur dengan baik. Konflik agraria terjadi ketika ada kepentingan-kepentingan yang semuanya juga harus kita dengarkan, warga, korporasi, dan tentunya negara. Saya pernah 8 bulan di sana, tahu persis tidak mudahnya mengatur urusan lahan ini, bahkan ada praktik-praktik mafia tanah yang melanggar dan melawan hukum yang harus kita tegakkan juga secara tegas. Yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum, bicara pembangunan jalan, jembatan, bendungan, irigasi, termasuk juga saat ini fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Anggaran tentunya dibutuhkan untuk preservasi, memelihara yang ada. Contoh jalan, setiap tahun PU itu mengeluarkan atau mengalokasikan 43 sampai 46 triliun hanya untuk preservasi jalan. Padahal kita tidak cukup hanya menambal jalan yang berlubang. Kita perlu membangun ruas-ruas jalan baru, baik itu tol, kemudian jalan lintas provinsi, termasuk kabupaten kota. Dan yang lain-lain, kita sekarang juga fokus tentunya 12 triliun kita gunakan untuk revitalisasi irigasi, primer terutama, agar sekali lagi bisa menopang ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dulu jadi satu, sekarang dipisah. Tentu fokus utama teman-teman sudah tahu, membangun 3 juta rumah di kota maupun di desa. Pendekatannya tentu mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif, dan kita perlu kerjasama dengan banyak pihak. Vertical housing menjadi solusi untuk wilayah urban, perkotaan. Dan kita tahu bahwa 70% pada akhirnya nanti masyarakat akan tinggal di kota-kota besar, aglomerasi terjadi, tapi juga konsep transit oriented development ini harus kita kembangkan sehingga ya benar-benar bisa menjadi kota yang semakin modern dan terintegrasi dengan transportasi multimoda. Itu terkait dengan kementerian yang berikutnya, yaitu perhubungan. Kita bicara darat, laut, udara, termasuk yang terakhir menjadi sorotan publik adalah kereta. Transportasi kereta ini primadona, terutama di wilayah Jabodetabek dan sejumlah kawasan lain, termasuk juga lintas provinsi. Maka keselamatan harus dipastikan menjadi prioritas bagi penyelenggara, bagi operator, dan juga kita benar-benar harus membangun kesadaran kolektif masyarakat kita untuk juga ya jangan sampai menjadi korban atau termasuk menimbulkan korban akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Ada 76 kurang lebih lintasan sebidang yang saat ini sedang kita atensi betul. Ini di Jawa tentunya dominannya, tapi juga sebagian di Sumatera, dan kita harus hadirkan solusi infrastruktur paling tidak dengan palang pintu yang lebih kokoh dan permanen, maksudnya lebih tidak mudah digeser begitu saja. Yang kedua, flyover atau underpass ya, tinggal kita hitung tadi berapa anggaran yang dibutuhkan di tiap-tiap titik, kan beda-beda kondisinya, tapi memang sudah harus dilakukan. Ada 171 titik yang harus benar-benar ditutup, itu yang sempit kurang dari 2 meter. Jadi kita bicara kebijakan yang strategis tapi juga harus sampai teknis seperti itu. Itu yang, karena kalau tidak ribet ya. Nah, yang terakhir Kementerian Transmigrasi.
Transmigrasi tidak bicara memindahkan sebanyak-banyaknya orang, tapi merevitalisasi. Ada cukup banyak kawasan transmigrasi yang saat ini ya sudah tidak kondisinya tidak baik lah, dan kita harus hadirkan integrasi fasilitas publik yang mendukung, termasuk juga perumahan dan konektivitas yang menghubungkan mereka pada sentra-sentra produktivitas. Mereka ada di kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tapi juga ada sebagian yang punya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kita coba kembangkan potensi pertumbuhan ekonomi baru di sejumlah daerah. Yang lain-lain, tadi juga sambil menyiapkan bahan, saya sore nanti diterima Pak Presiden, kaitan dengan Giant Seawall yang sering menjadi atensi masyarakat ya. Pantura ini 5 provinsi dari Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim. Memang yang paling buruk di Teluk Jakarta dan Semarang, Kendal, Demak. Land subsidence-nya makin buruk, bahaya banjirop makin mengintai kita. Jadi double pressures. Hulu ke hilir harus kita perbaiki, dan pendekatan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut ini juga menjadi opsi yang urgent juga, terutama tadi di segmen 3 maupun segmen 12 untuk tanggul di utara Jakarta dan Semarang. Tapi juga tidak hanya itu, kita kombinasikan dengan pendekatan yang lebih alami menggunakan mangrove dan lain-lain. Tapi ini adalah mega project 575 km barat ke timur, bukan 5 tahun, sebetulnya project 15-20 tahun and beyond, dan membutuhkan investasi yang juga kredibel. Jadi saya lagi ikhtiar juga bersama Badan Otorita dan teman-teman yang lain untuk menghadirkan investasi Indonesia. Saya berhenti di sini, saya persilakan kepada Mentorik untuk menyampaikan apa yang menjadi agenda besar dari Kumparan. Jadi harapan kami, kita semua tentunya, termasuk pemerintah, hadirlah media-media. Saya nggak pernah membedakan yang punya bus atau punya headquarters maupun yang homeless, tapi hadirlah media-media yang punya kredibilitas dan reputasi, dan saya rasa Kumparan telah membuktikan itu. So jaga itu dan semoga semakin maju. Hati-hati, usaha